Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haifa Azahra. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sulasi mazid, biharfain, dan wazan-wazannya. Jadi setelah menonton video ini, semoga teman-teman lebih paham mengenai pengertian, macam-macam wazan, terus juga contoh, serta fungsi dan sulasi mazid biharfain. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu dengan definisi wazan. Dalam ilmu shorof, wazan itu bisa kita artikan seperti cetakan atau pola kata. Nah misalnya gini teman-teman, kita punya adonan kue. Kalau kita masukkan ke dalam cetakan yang sama, maka bentuknya itu akan mengikuti cetakan tersebut kan. Begitu juga dalam bahasa Arab, huruf-huruf dasar dimasukkan ke dalam pola tertentu sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Kemudian di sini juga ada sulasi mazid biharfain. Di sulasi itu memiliki 3 huruf asli. Mazid itu artinya tambahan dan biharfain itu artinya ditambah 2 huruf. Jadi sulasi mazid biharfain itu asal katanya itu dia ada 3 huruf, lalu ditambah dengan 2 huruf sehingga membentuk makna baru. Kemudian pada materi ini kita akan mempelajari 2 wazan, yaitu yang pertama infa'ala dan yang kedua itu if'ala. Anggap saja 2 wazan ini tuh seperti cetakan yang berbeda. Walaupun dasarnya itu sama-sama 3 huruf, kita masuk ke cetakan yang berbeda, maka maknanya juga akan ikut berbeda. Nah, di sini itu ada contoh wazan infa'ala, teman-teman. Jadi, kita lihat contoh pertama dari wazan infa'ala itu di sini ada inkasaro. Inkasaro itu artinya pecah. Kalau ada seseorang yang memecahkan gelas, itu perbuatan aktif. Tapi ketika kita mengucapkan inkasaro, fokusnya itu bukan pada orang yang memecahkan, tetapi pada gelas yang sudah pecah. Jadi kata ini itu menunjukkan bahwa sesuatu itu menerima akibat dari sebuah tindakan. Nah jadi gini teman-teman, jadi fungsi wazan infa'ala ini itu untuk menunjukkan hasil dari suatu perbuatan. Contohnya itu kasaro artinya memecahkan, lalu inkasaro itu artinya pecah. Nah jadi kalau ada tindakan lalu muncul hasilnya, biasanya memakai wazan ini, gitu. Oke, di sini selanjutnya ada contoh wazan if'ala. Nah, di sini wazan ini itu biasanya digunakan untuk menunjukkan warna atau sifat yang semakin kuat. Nah, di sini itu contohnya ada ihmaro, artinya itu menjadi merah. Misalnya wajah seseorang malu, lalu wajahnya itu menjadi merah. Nah, kemudian ada iswada, artinya itu menjadi hitam atau sangat hitam. Contohnya itu langit yang semakin gelap. Lalu di sini juga ada biado, artinya menjadi putih. Jadi kalau teman-teman melihat wazan ini, biasanya itu berhubungan dengan perubahan warna atau sifat yang semakin kuat. Dari kedua wazan tadi, infa'ala dan if'ala, supaya lebih kita gampang ingat, jadi kalau infa'ala itu akibat dari suatu tindakan, contohnya dipukul menjadi pecah. Selanjutnya ada wazan if'ala, kalau if'ala itu berubah sifat atau warna, contohnya if'ala malu menjadi merah. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang sulasi mazid biharfain. Semoga setelah menonton video ini, yang tadinya bingung menjadi paham, dan yang sudah paham semoga makin paham. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa dan semangat terus belajarnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.